Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar untuk menyusun alat ukur yang akan kita pakai di dalam eksperimen. Jadi alat ukur ini akan kita terapkan pada pretest dan post-test. Alat ukur yang sama kita terapkan pada pretest dan post-test. Karena dalam pertemuan sebelumnya kita mengidentifikasi masalah itu dalam bentuk ketidakmampuan siswa mencapai KBM atau ketuntasan belajar minimal, maka alat ukur yang tepat adalah dalam bentuk tes atau soal. Adapun jika di masalah sebelumnya kita mengungkapkan bahwa permasalahan ini adalah engagement siswa yang kurang atau siswa tidak mampu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, maka kemungkinan besar alat ukur yang kita pakai dalam bentuk kuesioner survei ya. Langsung saja kita akan membuat alat ukur tes. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan bentuk tes. Jadi bentuk tes ini terikat pada tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya itu adalah akuisisi kemampuan, misalnya siswa mampu untuk menyanyikan lagu misalnya kan, atau siswa mampu untuk bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan bahasa Arab, maka tentu tes yang kita buat dalam bentuk unjuk kerja. Adapun jika tujuan pembelajarannya itu hanya dalam tahap kognitif, siswa mampu menjawab soal, berarti dalam bentuk tes. Tahapan yang kedua adalah melakukan analisis kurikulum. Artinya kita mengidentifikasi KI dan KD yang akan diajarkan. Tahapan ketiga adalah melakukan analisis level kognitif. KI dan KD ini menuntut kemampuan apa pada siswa? Kalau hanya kemampuan untuk mengingat, remembering, berarti level kognitifnya 1. Kalau hanya understanding, mampu menjelaskan ide-ide dan konsep, mengklasifikasi, mengidentifikasi, mengenali, berarti level kognitifnya 2. Kalau hanya siswa dituntut untuk mampu applying, menerapkan informasi dalam situasi baru, berarti level kognitifnya 3. Kalau siswa dituntut untuk mampu menganalisis, menggambarkan koneksi antara beberapa ide, mampu membedakan, mampu mengorganisasi, mampu membandingkan, mampu menjalankan eksperimen, mampu menguji, berarti level kognitifnya 4. Kalau siswa mampu mengevaluasi atau mampu untuk menetapkan suatu keputusan, mampu untuk mempertahankan keputusannya, mampu untuk memberikan kritik terhadap pendapat orang lain, berarti level kognitifnya level ke-5. Dan jika siswa dituntut untuk mampu membuat produk baru yang original, mendesain, mengkonstruksi, memformulasikan, atau menginvestigasi, maka level kognitifnya 6. Sama halnya dalam pembelajaran Medven, biasanya kan output yang diminta itu tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu untuk membuat proposal. Berarti ini level kognitifnya level 6. Selanjutnya kita akan membuat kisi-kisi. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang kelima, kita dituntut untuk membuat soal beserta jawaban baik yang tepat dan pengecoh. Jadi jawaban pengecoh ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Itu mungkin kalian sudah belajar pada mata kuliah pembelajaran asesmen atau evaluasi pendidikan. Yang keenam, kita melakukan tahap validasi, baik validasi ahli atau validasi konstruk. Nah, ini salah satu contoh
format kisi-kisi soal, HOTS, High Order Thinking Skill, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Ini namanya analisis kurikulum. Kita cantumkan kompetensi dasarnya apa, kemudian materinya apa, kelas dan semester berapa. Indikator soal, ini artinya soal yang akan kita buat berarti memenuhi indikator tersebut, mengacu kepada indikator ini. Kemudian kita analisis level kognitifnya level berapa. Nah, di sini kan karena kompetensi dasarnya mencantumkan kata-kata menganalisis, berarti level kognitifnya level 4. Bentuk soal pilihan ganda. Nah, ini contoh soalnya. Kita sajikan fakta, ini sesuai dengan indikator soal. Kemudian disajikan jawaban, pilihan-pilihan jawaban. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Ada keterangannya mengapa HOTS, karena yang pertama, siswa sebelum bisa menjawab itu harus membaca literatur dari berbagai informasi. Kemudian ia harus mengaitkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kemudian ia harus menarik kesimpulan untuk memutuskan hasil dari informasi. Jadi ada beberapa tahapan berpikir yang harus dilalui siswa sebelum ia bisa menentukan jawaban. Beda halnya jika kita membuat soal di tahun berapakah terjadi perjanjian antara Inggris dengan Belanda, maka siswa tidak perlu berpikir karena di situ jelas disebutkan tahun 1784. Artinya siswa hanya perlu mengingat. Selanjutnya kita akan melangkah pada tahap validasi. Kita siapkan dulu soal sesuai dengan analisis kurikulum dan sesuai tahapan-tahapan sebelumnya. Saya sarankan soal yang Anda buat itu lebih banyak dari target Anda. Misalnya Anda mempunyai target 10 soal, berarti Anda harus membuat 20-30 soal. Karena dalam tahapan validasi itu akan banyak soal yang berguguran dan akan ada banyak soal yang harus direvisi. Yang pertama, soal tersebut harus divalidasi oleh ahli. Artinya ahli yang memang memiliki kompetensi di bidang keilmuan yang akan Anda eksplorasi tadi. Misalnya tadi di bidang sejarah, berarti ahli sejarah. Cari dosen-dosen yang sudah doktor atau guru besar. Kita serahkan instrumennya beserta petunjuk penggunaannya. Kemudian nanti ahli akan memberikan saran untuk revisi. Terus kita revisi soal tersebut sesuai dengan saran ahli sampai ahli menyatakan soal atau instrumen yang kita buat itu layak. Tahapan yang kedua itu adalah validasi konstruk. Validasi konstruk ini akan mendeteksi secara psikologis mana soal-soal yang sulit dan mana soal-soal yang mudah. Jadi apabila ada siswa yang memang kemampuannya itu di bawah rata-rata teman-temannya, tetapi dia mampu menjawab soal yang sulit, sedangkan temannya tidak mampu menjawab, berarti soal tersebut bermasalah. Jadi di sini kita harus memastikan pada masing-masing siswa yang akan diuji coba harus benar-benar menjawab sesuai kemampuan. Kalau siswanya menjawab untung-untungan atau sembarangan, nah ini akan ada kemungkinan bahwa soal yang kita buat itu hasilnya tidak valid. Bagaimana cara memvalidasi konstruk? Kita akan memakai bantuan SPSS. Yang pertama kita siapkan dahulu hasil dari implementasi soal. Jadi soal ini kita uji cobakan kepada sampel berbeda dalam populasi yang sama. Misalnya dalam pertemuan sebelumnya itu kita sudah mencantumkan bahwa yang bermasalah itu pada kelas 10, baik IPA, IPS maupun agama. Nah, sedangkan sekarang kita ingin
mengeksperimenkan ini pada kelas IPA dan IPS misalnya kan, berarti kelas agama tidak ikut eksperimen. Untuk uji coba soal ini, uji coba soal untuk validasi, kita gunakan kelas yang agama. Kita serahkan instrumen tadi yang sudah divalidasi ahli ke siswa di kelas 10 agama, diminta mereka menjawab, kemudian akan kita input hasil jawaban mereka. Karena ini pilihan ganda, maka skala yang kita pakai adalah skala Goodman. Kalau jawaban benar kita berikan nilai 1, kalau jawaban salah kita berikan nilai 0. Nah, kita mencoba contohnya itu kita membuat 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian siswa yang mengikuti ini ada 20 siswa. Nah, jadi harus kita input dahulu, kita sediakan dahulu hasil uji cobanya, uji coba instrumen. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik variabel view. Nah, kita tulis di sini ada soal 4. Soal 4. Soal 5. Tadi kan ada 5 soal, dan jangan lupa kita tulis total. Artinya nilai keseluruhan siswa. Desimalnya kita jadikan 0. Kemudian pengukurannya kita pilih skala. Kemudian kita klik lagi data view. Di sini akan tersedia ada 6 kolom. 5 kolom untuk soal, 1, 2, 3, 4, 5, dan kolom untuk total nilai yang diperoleh siswa. Nah, kita ambil, kita blok aja, kita copy hasil uji coba untuk validasi ini. Nah, kita paste di sini. Semua nilai sudah masuk. Siswa yang ikut 20. Kemudian kita pilih analyze. Selanjutnya kita pilih correlate, mengkorelasikan, kita pilih bivariate. Semua soal kita masukkan ke kolom variabel, termasuk total nilai yang didapatkan siswa. Koefisien korelasinya kita conteng persen, signifikansinya kita two-tail, dan flag signifikan correlates kita juga conteng. Kemudian kita okekan saja. Nah, di sini akan timbul output. Kita bisa melihat total yang memiliki bintang 1 ataupun bintang 2 itu berarti soalnya valid. Sedangkan yang tidak memiliki bintang itu soalnya tidak valid. Ini kalau di SPSS kan gampang, tinggal kita melihat bintang. Bintang ini dihasilkan dari membandingkan antara R-table dengan R-hitung. Jadi kalau R-hitungnya lebih tinggi, lebih besar daripada R-table, maka soal dinyatakan valid. Kalau di SPSS tinggal dilihat ada bintangnya atau tidak. Nah, di sini berarti soal yang pertama ada bintangnya di kolom total, berarti soal pertama valid. Soal yang kedua tidak ada bintang, berarti soal kedua tidak valid. Soal yang ketiga ada bintangnya, berarti valid. Soal yang keempat ada bintangnya, valid. Soal yang kelima juga ada bintang, berarti valid. Nah, berarti ada 4 soal yang valid dan 1 soal yang tidak valid, yaitu soal yang kedua. Maka soal yang kedua di dalam instrumen kita itu kita putuskan untuk dibuang. Nah, mungkin nanti kawan-kawan akan menemukan banyak soal yang dibuang. Karena itu memang harus disediakan banyak soal sebelum kawan-kawan melakukan validasi konstruk. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jadi pada tahapan kedua ini kita memang untuk menyiapkan instrumen yang kita pakai di dalam melakukan eksperimen, yaitu dalam bentuk tes.